Teman-teman media, hari ini perkaranya Pak Mul dan Pak Ibam dan Bu Sri kita menghadirkan dari LKPP dan para prinsipal. Sebagaimana terungkap di persidangan, teman-teman bisa melihat bahwa inilah fakta yang sebenarnya, bukan fakta narasi yang dibuat-buat. Apa fakta sebenarnya? Pertama, LKPP menyatakan ada kemahalan harga ketika tahun 2020, 2021, 2022 itu. Pertama, metode pengadaannya itu menggunakan online shop e-katalog 2020. Nah, online shop e-katalog ini harganya itu tidak terkendali karena yang menentukan harganya itu adalah penyedia. Ada kewajiban Kementerian PPK dan KPA maupun PA atas kewenangan dari PA, KPA ke PPK, kewajiban PPK itu untuk melakukan negosiasi secara substansi harga tersebut biar terkontrol seperti itu. Seperti teman-teman lihat tadi, harganya sampai 6 juta, sekian juta seperti itu. Lalu diubahlah metode itu oleh Kepala LKPP 2021 menjadi e-katalog PEP, pengadaan elektronik perkantoran. Dibuatlah ketua pokjanya yang namanya Pak Dwi diganti Pak Eko. Nah, di 2021 ini ternyata harganya juga tidak melibatkan LKPP. Ini perlu dipahami. Siapa yang melibatkan harga ini adalah dari pihak penyedia dan prinsipal. Ketika JPU tanya, kalau terjadi dalam metode CRP yang diserahkan kepada prinsipal ini, penyedia ini menentukan harga, lalu terjadi kesepakatan atau persekongkolan dan PPK tidak bekerja mengawasi atau mengkontrol harga, kemungkinan tidak terjadi kemahalan. Apa bisa? Oh, sangat terjadi kemahalan karena tugas PPK itu harus mengkontrol, harus melihat negosiasi harga itu tidak hanya pada e-katalog seperti itu. Nah, makanya indikasinya di tahun 2022 terjadi namanya konsolidasi pengadaan. Ini yang perlu dipahami. Kenapa konsolidasi pengadaan? Karena dari pihak LKPP sendiri mengatakan harga 2020-2021 itu cenderung kurang baik atau cenderung tinggi. Saya kejar, apa maksud kurang baik itu? Kalau harganya kan cuma dua, murah mahal. Dibilanglah orang-orang LKPP, mahal harga itu. Kenapa mahal? Itu tadi, karena metodenya adalah metode SRP, diserahkan tanggung jawab ke penyedia, tetapi penyedianya tidak dikontrol oleh pihak kementerian sebagai pemilik terkait harga tersebut. Nah, di 2022 juga, itu ketika konsolidasi harga, itu tidak diberikan harga sebenarnya. Alasannya rahasia perusahaan. Ketika dokumen itu saya bacakan, perjanjian kerjasama salah satu prinsipal Zirekindo dengan para distributornya, disebutkan pasal-pasal mengenai kerahasiaan itu tidak termasuk atau kecuali untuk diungkapkan kepada otoritas pemerintah atau publik seperti LKPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Nah, inilah mencerianya, inilah dari kita lihat adanya monopoli, adanya kesamaan dari spek, dari pembentukan harga. Yang lebih parahnya lagi, harga pemerintah itu tidak disampaikan oleh pihak kementerian. Tadi teman-teman dengar, saya tanya semua prinsipal, tanya LKPP, ini harga pemerintah disampaikan enggak berapa yang dibutuhkan? Tidak ada nego di situ. Berapa harga disampaikan dari harga pemerintah. Sehingga harga itu naik 6 juta ke atas seperti itu. Kalau tinggi. Dari LKPP kan harga SRP itu sebenarnya sudah dipastikan di bawah pasar. Itu pun dari JPU tetap dianggap kemahalan ya, Pak. Walaupun di bawah pasar harga dari LKPP itu. Di e-katalog maksud saya. LKPP tidak menyatakan harga di e-katalog di bawah harga pasar. Catat itu. Kemarin disebut sih, Pak. Tidak menyatakan seperti itu. LKPP menyatakan bahwa harga e-katalog itu merupakan harga berdasarkan dari apa? Dari survei di marketplace. Dari survei di e-katalog. Yang menjadi persoalan teman-teman, ya kan, di persyaratan itu ada kewajiban untuk meminta pembentukan harga yang sebenarnya. Yang tadi saya sampaikan, ternyata prinsipal tidak mau memberikan pembentukan harga. Contoh, kalau barang impor harus lihat PIB-nya. Yang kedua, kalau misalnya
ada perjanjian distributor harus diberikan. Apa alasan mereka? Alasan mereka ada kerahasiaan perusahaan. Kita bacakan dokumen pasal perjanjian kerjasama antara prinsipal dan distributor. Tidak ada pengecualian terkait rahasia itu. Nah, jadi ini saya bilang ini ada keterkaitan seperti itu. Dan saya tekankan tidak benar LKPP menyatakan tidak ada kemahalan harga. Kalau tidak ada kemahalan harga, mengapa ada konsolidasi pengadaan? Ada konsolidasi harga. Seperti itu. Bahkan tadi teman-teman dengar LKP mengatakan onsop itulah dirubah menjadi PP karena harganya tidak terkontrol, ada harganya tinggi. Itu kata kepala LKPP. Ketika PEP terjadi lagi harganya tidak terkontrol apa? SRP diserahkan apa? Catat LKPP tidak ikut serta dalam pembentukan harga di 2021. 2022 baru melibatkan LKPP, itu pun pembentukan harganya berdasarkan CRP dan tidak diberikan data pembentukan harga yang sebenarnya dalam pengadaan tersebut. Itu. Pak, tadi kan di sidang juga terungkap Iya. bahwa dari Everpros dapat 3 juta sekian, sementara Iya. di katalog 6 juta. Nah, nyampe 800. Nah, itu selisihnya itu kira-kira kemana lari? Nah, itulah yang kita sebut kemahalan harga sehingga terjadi kerugian negara. Sebenarnya negara tidak harus membeli harga 6.800.000. Negara harus membeli berapa harga pembentukan harga sebenarnya, ditambah pajak, ditambah margin keuntungan yang sah. Tadi lihat harga rupanya HPP-nya 3 juta sekian, tato dijual dari katalog 6.800.000. Seperti itu. Ini kan kemahalan tuh, 2 kali lipat tuh harga tuh naik melambung. Soal kemahalan harga tadi kalau nggak salah itu jadi tanggung jawab prinsipal itu gimana tuh Bang? Tanggung jawab prinsipal dan tanggung jawab dari pemilik pengadaan, dalam hal ini adalah kementerian. Itu yang disampaikan LKPP. Ya, seperti itu. Cukup ya? Udah jelas kan? Yuk.